Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 1. Perkenalkan, nama saya Dede Hidayat, mahasiswa PPG Dajab kategori 1 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini saya mengajar di SDN Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi rukun iman. Demikian video yang saya tampilkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri Gadog berdiri pada tahun 1975 di atas tanah pemerintah Desa Gadog dengan luas tanah 2.250 meter persegi yang beralamat di Jalan Kampung Sukamaju RT 0205 Desa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur dengan NPSN 20204594. Pada tahun 2024 ini SDN Gadog memiliki jumlah murid sebanyak 325 orang. Kepala sekolah, 13 orang guru dan 1 orang penjaga, memiliki 12 rombel dengan rincian 2 rombel pada masing-masing tingkat kelas. Berbagai prestasi baik akademik dan non-akademik telah diraih baik tingkat lokal maupun regional. Pada tahun ini juga SDN Gadog memiliki rencana kerja tahunan yang berfokus pada peningkatan mutu dan kualitas pendidik serta melengkapi sarana prasarana belajar yang memadai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Baik, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berbaca doa terlebih dahulu. Silakan kalian dipimpin. Baik, sebelum belajar marilah kita baca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan absen terlebih dahulu ya. Muhammad Ishak, Muhammad Ramdi, Hadir. Anggini, Hadir. Siti Julaiha, Hadir. Anggara, Hadir. Radika, Hadir. Atan, Hadir. Bilkis, Hadir. Cici, Hadir. Nita, Hadir. Santi. Hadir. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Bagus kalau hadir semua. Nah, untuk materi hari ini kita sekarang akan membahas tentang rukun iman. Tahu rukun iman? Tahu. Coba ada berapa rukun iman? 6. Nah, bagus. Yang pertama, Rukun iman kepada Allah. yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Iman kepada Rasulullah. yang kelima, Iman kepada hari kiamat. yang keenam. Iman kepada Quran dan Quran. Bagus ya, berarti kalian sudah tahu tentang rukun iman. Baik, sebelum mulai materi, kita akan menyaksikan sebuah video dulu, video tentang motivasi. Silakan kalian lihat, dengarkan, dan pahami ya. Halo, jumpa lagi kita di channel Satu Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film animasi pendek lagi nih yang berjudul Fiber. Bercerita tentang seekor
untuk mengajari anaknya satu cara untuk menemukan makanan sendiri. Prosesnya nanti, ia mengalami sebuah pengalaman traumatis. Namun, akhirnya ia dapat mengatasi masalahnya dalam rangka untuk bertahan hidup. Seperti apa ya filmnya? Simak sampai habis ya. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama bantu channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Tentu saja agar makin semangat dalam membuat konten selanjutnya. Film dibuka dengan diperlihatkannya ombak pantai dan kawanan burung. Mereka sedang mencari makanan di bak kerang. Dan kita akan diperlihatkan seekor burung kecil yang bernama Piper. Ya, biasanya juga kalau masih pagi-pagi masih ngantuk ya, meski berulang kali dibangunin. Ibunya pun mencoba untuk mencari sarapan. Namun kini, ia menyuruh Piper menangkap kerang sendiri. Dan Piper pun mulai belajar. Namun, ia bingung saat mencari kerang, mengapa kawanan yang lainnya pada lari ya? Ternyata, ada ombak besar datang. Dan menimpa Piper. Keesokan harinya, Piper takut untuk kembali. Ibunya pun mencoba untuk menyenangkannya. Namun, Piper masih takut dengan ombak tersebut. Ibunya berserah padanya. Hal ini dilakukan agar ia dapat mati di kakinya. Karena perut yang keroncongan, Piper memberanikan dirinya meski dengan sedikit was-was. Ia pun menemukan satu kerang. Sayangnya ombak datang dan Piper bersembunyi. Ia pun melihat gelombang kecil. Gelombang tersebut berjalan menuju ombak dan berhasil bertahan darinya. Dan tidak lama kemudian ombak pun datang lagi. Petugas Piper pun menemukan cara gelombang tersebut bertahan. Dan di saat itu ia melihat banyak sekali kerang yang terlihat jelas. Piper pun mulai paham caranya dan berterima kasih pada gelombang kecil tersebut. Ia pun menunjukkan caranya ke ibunya dan kawanan yang lain. Dan kini, Piper sudah tidak takut lagi akan ombak. Sampai sore hari pun, ia tetap semangat berburu kerang untuk cadangan besok. Di akhir film, Piper pun tertidur pulas. Nah, sobat satu film, demikian tadi kisah si burung kecil tentang kemandirian untuk hidup. Piper mengajarkan untuk tidak berputus asa, gak manja, berusaha mencari solusi dari masalah yang menimpanya dengan keberanian. Dan sampai jumpa lagi di film berikutnya. Nah, bagaimana videonya? Seru tidak? Coba ada gak yang bisa menjelaskan tentang maksud video tersebut? Video tersebut tentang apa? Tentang burung. Terus menceritakan apa? Keberanian. Bagus, menceritakan keberanian. Di sini kita belajar bahwa dalam hidup kita jangan berputus asa. Pasti ada jalan keluar. Yang penting kita jangan putus asa, terus berusaha. Insya Allah kita pasti bisa. Ya. Baik, hari ini kita akan masuk pada materi, yaitu materi rukun iman. Sebagai yang tadi dijelaskan bahwa yang pertama rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman pada hari kiamat. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Kalian bisa lihat gambar di depan ya. Nih,
Untuk yang pertama yaitu kita harus iman kepada Allah. Tahu pengertian iman itu apa? Apa? Kepercayaan. Bagus. Pengertian iman itu adalah percaya dan yakin. Kalian yakin tidak adanya Allah? Yakin. Kalau yakin dengan adanya Allah, berarti kalian bisa membuktikan bahwa Allah itu ada? Ada tidak Allah itu? Ada. Contoh untuk membuktikan bahwa Allah itu ada apa? Sholat. Melakukan sholat. Melakukan sholat, apa lagi? Nah, bagus. Dengan melihat ciptaannya. Jadi untuk membuktikan Allah itu ada adalah dengan melihat ciptaannya. Ciptaan Allah itu apa saja yang ada di bumi dan apa saja yang ada di langit. Contoh ciptaan Allah yang ada di langit apa? Matahari. Terus? Bumi. Terus? Yang ada di langit bulan. Terus? Bintang. Nah, semua benda yang ada di langit itu diciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciptaan yang ada di bumi apa saja? Manusia, hewan, tumbuhan, air. Pokoknya segala sesuatu yang ada di dunia itu diciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti itu sudah membuktikan bahwa Allah itu ada, ya. Jadi yang pertama yang paling penting adalah kita harus percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dulu ke Allah karena Dia adalah yang Maha Menciptakan. Tidak akan ada ciptaannya tanpa ada pencipta. Kita ciptaan apa pencipta? Ciptaan. Kalau Allah pencipta. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu lihat gambar ya. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Malaikat ada berapa? 10. Coba sebutkan sambil bernyanyi. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rasib, Atid, Malik, Ridwan. Bagus. Itu ada 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama itu malaikat apa? Jibril. Malaikat Jibril. Yang kedua Mikail. yang ketiga Israfil. yang keempat Israil. yang kelima Munkar. yang enam Nakir. 7 Rasib. 8 Atid. 9 Malik. 10. Ridwan. Coba tugas malaikat yang pertama, malaikat Jibril itu apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Itu tugas malaikat Jibril. Menyampaikan wahyu kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat yang kedua yaitu malaikat Mikail. Nah, tugas malaikat Mikail ini adalah menyampaikan rizki kepada makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah, kita bisa makan di sini itu karena adanya Allah. Melalui perantara malaikat Mikail, kalian bisa makan dan minum. Ya. Kemudian yang ketiga, malaikat Israel. Tugasnya apa? Nah, malaikat Israel ini adalah tugasnya yaitu mencabut nyawa. Nanti kalian kalau mau meninggal, yang mencabut nyawa kalian adalah malaikat Israel. Yang keempat yaitu malaikat Munkar. Tugasnya apa? Munkar dan Nakir tugasnya apa? Mencatat amal baik dan buruk. Kemudian malaikat apa lagi? Malik tugasnya apa? Nah, tugas malaikat Malik adalah menjaga pintu neraka.
neraka masih dijaga, yaitu sama malaikat Malik. Kemudian tugas malaikat yang apa? Yang terakhir malaikat Ridwan, tugasnya apa? Menjaga pintu surga. Pintu surga. Jadi kalian harus tahu ya, yang menjaga pintu neraka tadi malaikat apa? Yang menjaga pintu surga malaikat Ridwan. Nanti kalian kalau mau masuk surga, kalian akan bertemu dengan malaikat penjaga pintu surga, yaitu malaikat Ridwan. Tapi bagi mereka yang tidak taat kepada Allah, tidak pernah melaksanakan sholat, tidak pernah melaksanakan puasa, maka nanti akan bertemu dengan malaikat Malik, yaitu malaikat penjaga pintu neraka. Coba satu lagi, malaikat Israfil tugasnya apa? Meniup sangkakala. Kapan trompet sangkakala akan ditiup? Hari kiamat ya. Kemudian yang berikutnya yaitu yang keempat, iman kepada kitab Allah. Kitab Allah ada berapa? 4. Bagus. Yang pertama kitab Jabur, yang kedua kitab Taurat, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kitab Injil diturunkan kepada Nabi apa? Nabi Isa. Kalau kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kalau kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian yang kelima, perhatikan gambarnya. Berikutnya yaitu iman kepada Rasul atau Nabi. Nabi yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. Bisa kalian sebutkan satu-satu? Coba sebutkan Nabi. Kalian ketahui. Coba, siapa Nabi yang pernah ditelan ikan Nun? Nabi Yunus. Siapa Nabi yang bisa membelah lautan? Nabi Musa. Siapa Nabi yang paling kaya dan bisa bahasa binatang? Sulaiman. Ya, intinya 25 Nabi ini wajib kalian ketahui bagi umat Kalau kalian tidak hafal, ini dosa, karena ini sifatnya wajib. Kemudian lihat gambar berikutnya. Lihat, sekarang yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat, iman kepada hari akhir. Bahwa yang namanya dunia suatu saat akan berakhir, yang disebut dengan apa? Hari kiamat. Kiamat itu dibagi dua. Yang pertama kiamat sukro, yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sukro itu adalah kiamat kecil, sedangkan kiamat kubro itu adalah kiamat besar. Contoh kiamat sukro apa? Gempa bumi, apalagi? Tsunami, apalagi? Banjir, longsor, itu dinamakan kiamat sukro.
Nah, yang dinamakan kiamat kubro itu adalah kiamat besar. Contohnya apa? Kiamat kubro nanti bumi dan planet-planet lain akan saling bertabrakan. Semua yang namanya hidup pasti mati. Kemudian yang tersisa siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lihat, perhatikan gambar yang ke-6. Yang ke-6, iman kepada apa? Iman kepada qada dan qada dan qadar ini, baik dan buruknya kita di dunia ini, itu Allah yang menentukan. Kita hanya pasrah menjalaninya saja. Ada yang ikhlas menjalaninya ya. Ada yang dengan keluh kesah. Kalau bahasa Sundanya apa ya keluh kesah? Gugurutuk. Ada yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita semua sama Allah diberikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan ini. Karena qada itu baik dan buruknya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa menjalaninya saja. Baik, kita ulangi. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang keenam iman kepada nanti kalian harus bisa mengurutkan ya. Mulai dari iman kepada siapa dulu sampai iman kepada siapa. Yang pertama kalian harus bisa mengingat, yang pertama itu iman kepada Allah ya. Kemudian yang terakhir adalah iman kepada malaikat. Masa iman kepada malaikat? Iman kepada qada dan qadar. Baik, sekarang kita akan bagikan tugas dulu. Silakan kalian kerjakan ya. Nanti yang sudah mulai dikumpulkan. Waktunya 3 menit ya. Sudah, ikuti saja itu kelompok. Silakan kelompok kerjakan. Yang sudah boleh dikumpulkan depan. Silakan yang sudah boleh dikumpulkan depan.
depan yang sudah. Nah, silakan buka. Baik ya, semuanya sudah dikerjakan, semuanya sudah dikumpulkan. Ini sudah semuanya? Sudah. Baik. Sudah. Materi alhamdulillah telah dilaksanakan. Sekarang mari kita baca doa sebelum pulang. Silakan, kalian dipimpin. Baik, sebelum pulang marilah kita baca doa. Baca doa mulai. Sebagai kata penutup, jangan lupakan sholat, tetap berbakti kepada orang tua, jangan lupa untuk membaca Al-Quran, walaupun sehari hanya satu ayat. Boleh, silakan sekarang boleh pulang. Demikian video ini saya buat dengan sebenarnya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.